Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Kita bersyukur karena kita terus hidup dalam kesadaran bahwa kita hanyalah ciptaan. Dan karena itu ketergantungan kita sepenuhnya kepada Dia Sang Pencipta. Kesadaran itu yang membawa kita ada pagi hari ini di rumahnya yang kudus. Apakah Bapak Mama sudah membaca Alkitab, firman Tuhan? Sudah ya? Ya, Pendeta jutanya aneh-aneh. Karena pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan itu bagian daripada liturgi. Baik liturgi lengkap maupun singkat. Dalam ibadah-ibadah kategorial, rumah tangga, di sektor, di rayon, juga dalam kebaktian utama. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah apakah kita benar-benar membaca dan memperhatikan firman Tuhan? Apakah pembacaan firman Tuhan, perhatian kita kepada firman Tuhan adalah sebuah kerinduan kita? Kalau rindu tuh kan kita mau bertemu terus, rindu seseorang. Jadi apakah pembacaan perenungan firman Tuhan menjadi sebuah kerinduan yang terus menggebu dalam hati kita? Kerinduan karena kita butuh. Mengapa pertanyaan ini begitu penting? Saya angkat di awal perenungan ini. Kita akan mendapat pesannya dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan bacaan kita. Konteks bacaan kita adalah bagian dari surat yang ditulis oleh hamba Tuhan Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan. Pada saat itu mereka ada dalam sebuah pergumulan. Mereka menghadapi ajaran sesat dan mereka ada dalam penderitaan. Ajaran sesat muncul karena meragukan tentang kealahan daripada Yesus Kristus. Orang Yahudi, orang non-Yahudi, mereka tahu siapa Yesus. Dia diperanakan, lahir dari seorang perempuan manusia biasa, Maria. Bagaimana mungkin dia seorang Allah? Ajaran sesat ini menggoyahkan iman percaya murid-murid pada waktu itu yang sudah ada dalam pengakuan Yesus Tuhan dan Raja atas hidup saya. Ajaran sesat yang datang kepada kita. Benarkah Yesus Kristus itu Tuhan? Pertanyaan itu mengganggu iman mereka. Dan yang kedua, mereka ada dalam pergumulan penderitaan. Ternyata iman mereka kepada Yesus Kristus membuat mereka hidup tidak aman. Ada penganiayaan. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Dalam konteks seperti ini, Rasul Petrus kirim surat kepada jemaatnya. Tetaplah ada dalam keyakinanmu sebagaimana tema yang disampaikan kepada kita lewat pembacaan pagi hari ini. Yesus Kristus, Sang Raja yang Maha Mulia. Tetaplah hidup dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Sang Raja dalam hidup dan atas hidup kita. Dan apa yang disampaikan oleh Petrus ini bukan sebuah dongeng belaka yang kebenarannya masih dipertanyakan, diragukan. Bukan dongeng isapan jempol manusia. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah apa yang mereka saksikan sendiri. Saksi mata. Daripada kuasa, daripada kedatangan kehadiran Yesus Kristus, daripada kebesaran dalam pribadi Yesus Kristus. Mereka bilang kami mengalaminya, kami menyaksikannya. Bagaimana Yesus Kristus itu dia datang hadir di tengah-tengah dunia dan menjadi raja atas hidup kita. Pengakuan ini tidak saja datang daripada Petrus dan murid-murid lain yang menjadi saksi mata, tetapi juga diteguhkan kealahan Yesus ini
dari Allah Bapa sendiri. Pada ayat 17 dan ayat 19. Kita dapat membandingkan itu dengan catatan kaki di bawah bacaan kita. Itu ada di Matius 17. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada saat itu Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi Petrus menyaksikan itu. Mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di sana mereka melihat Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hal yang sama itu yang ada di ayat 17 dan 18 bacaan kita. Petrus menyaksikan bagaimana kemuliaan daripada Allah ketika ia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu mereka dengar datang daripada sorga, datang dari sorga. Dan karena itu, dalam tantangan yang demikian berat itu, godaan ajaran sesat dan penderitaan ini, Petrus bilang, kuatkanlah imanmu dalam pengakuan Yesus sebagai Raja atas hidupmu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, namun ada satu hal yang menarik di sini yang perlu kita selidiki tentang bagaimana pengakuan kita terhadap Yesus adalah Raja yang maha mulia atas hidup kita. Konsep raja di dunia dan raja yang ada dalam kehidupan Yesus itu berbeda. Biasanya kita, pandangan dunia, raja adalah seseorang yang punya kekuasaan dalam keperkasaannya, dengan kekuatannya. Tetapi berbeda dengan apa yang dipahami Yesus sebagai Raja. Rajanya Yesus terlihat dari kerelaannya. Kerelaan dia untuk menderita dan mati bagi manusia. Lewat penderitaan dan kematiannya itu tampaklah kasih Allah. Dan disitulah rajanya Yesus Kristus terpancar. Jadi rajanya Yesus itu terlihat bukan dalam kekuasaannya ketika dia mengalahkan kekerasan dengan kebencian. Tetapi sebaliknya dengan kasih. Dia tidak mengalahkan penghinaan tetap dengan perlawanan, tetapi dengan pengampunan. Ini yang dipahami, di mana pengakuan itu harusnya datang dari kita dan menempatkan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Kerajaan Allah adalah kerajaan sorga. Kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi kalau kita ada dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Raja atas hidup saya, maka nilai-nilai kerajaan Allah itu yang harus menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus sementara buat, dan Yesus telah buat, dan Yesus telah ajarkan kepada kita. Ada kasih, ada pengampunan, ada damai, ada sukacita. Kasih itu yang mewarnai. Itulah kerajaan Yesus Kristus. Jadi kalau saya dan Bapak Mama disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak kerajaan Allah, maka sifat-sifat daripada Yesus Kristus sebagai Raja kita itulah yang harus diwujudkan. Di sini penjelasan sampai pada bahwa kita harus memahami siapa sesungguhnya Yesus yang adalah sebagai Raja itu. Dia Allah di atas segala Allah. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kasihnya, dia pantas diagungkan.
Dia pantas disembah. Hormat, pujian hanya kepadanya. Tetapi pujian dan hormat itu harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ketika kita ada dalam berbagai-bagai tantangan, sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu, firman Tuhan ini juga datang kepada kita pada saat ini. Kita bisa saja ada dalam pengakuan Yesus adalah Raja. Betul, kita tahu, bahkan kita bicarakan itu tentang Yesus adalah Raja. Tetapi kita tidak hidup di dalam kerajaannya. Kita tidak hidup di dalam kebenarannya. Sehingga kita mudah digoyahkan. Ayat 19 di sini dikatakan, dengan demikian kamu makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan. Petrus mengirim surat untuk menguatkan iman jemaat. Nubuatan-nubuatan Allah tergenapi. Dan kita umat Kristen dewasa ini menyaksikan itu ada dalam sebuah kumpulan buku yang disebut Alkitab. Kita mengakui dengan benar bahwa Alkitab adalah suara Allah. Alkitab bukan sebuah cerita biasa. Ayat 21 menegaskan bahwa Alkitab ini dihasilkan bukan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang ini berbicara atas nama Allah. Mereka diilhamkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah yang kudus dan mulia itu. Karena itu kita mengaminkan firman Tuhan sebagai suara Allah. Dia kekal firman Tuhan ini. Dia benar, ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena itu sebagaimana Petrus bilang, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, nubuatan-nubuatan. Kita oleh kebenaran Alkitab yang sudah dibukukan ini. Dalam menghadapi godaan tantangan, baca firman Tuhan. Karena itu saya mengawali renungan tadi dengan pertanyaan, sudahkah kita benar-benar membaca, mempelajari firman Tuhan ini? Itu harus menjadi sebuah kerinduan. Kerinduan karena kita butuh. Karena apa? Karena dalam kebenaran firman Tuhan, kita mendapat sebuah jaminan. Di tengah-tengah badai kehidupan, pergumulan, tantangan, godaan ini, firman Tuhan memberikan kita jaminan. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kita merasa saya tidak layak Tuhan, berbagai penghakiman datang dari manusia. Firman Tuhan bilang, asal kamu mau mengaku, Tuhan mengampuni dosamu. Ketika kita lelah, letih dengan pergumulan-pergumulan hidup ini, firman Tuhan kasih jaminan. Mari, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika hidup kita seakan-akan kosong, hanya rutinitas yang kita jalani, hidup tanpa makna, dan kemudian kita memang tidak percaya apa-apa tentang kasih dan kuasa Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Karena itu, Petrus pesan kepada kita, iman kita akan diteguhkan ketika kita baca, benar-benar baca. Kalimat yang Petrus pakai di sini, perhatikan, merenungkan. Tapi bukan dengan kemanusiaan kita. Kami pendeta ini sekolah, S1 teologi, S2, S3, doktor, guru besar. Tapi kadang-kadang saya omong saya pendiri saja. Ketika saya baca dan mempersiapkan firman Tuhan untuk pelayanan, blank. Tuhan, saya mau omong apa? Konkordansi semua kamus, ini Alkitab besar semua kamus bahasa Indonesia buka baca di situ. Google kita cari, geser pi geser datang. Adakah pesan itu sampai di jemaat? Firman Tuhan ini bilang, tidak boleh ditafsir dengan kehendak sendiri. Hanya Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk menyelami firman Tuhan. Karena itu pesan tadi bilang, baca, perhatikan. Mungkin kita biasa baca, ini firman nih, dia kan tidak berubah, Kejadian sampai Wahyu.
baca bolak-balik perayaan hari-hari raya gerejawi, kita minggu depan masuk Advent, paling tentang penantian Yesus yang datang kedua kali. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kita, mungkin firman yang biasa kita baca itu bisa mengubah hidup kita waktu itu, saat itu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman kekuatan Allah. Firman harusnya menjadi dasar di dalam kehidupan kita, menjalani dan bergumul dalam hidup ini. Karena itu baca firman Tuhan bukan sebagai pelengkap liturgi, tetapi tadi sebuah kerinduan. Karena kita butuh, karena Dia memberikan jaminan supaya kita tidak goyah ketika tantangan itu datang. Badai sekeras apapun, kita tetap ada dalam pengakuan Yesus Raja yang Maha Mulia, Raja atas hidup saya. Tinggallah di dalam firman-Nya supaya firman Tuhan berdaulat atas hidup saya dan Bapak Mama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.